Kemudian pulang Haji Ilas sebagai komandan batalionnya. Nah, sakit kepala alhamdulillah mendadak baik. Ulun tadi malam tadi 3 kali kau kabisi. Lagi tadi 3 kali. Alhamdulillah kena berangkat ampe kabisi. Mudah-mudahan jangan datang lagi. Jadi ini nyata-nyata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama jaga ada bapak dan makan kita sendiri gitu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita pasrahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada zuriyatnya, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pada hari ini juga seiring dengan haulnya arwah Aten bin Abdullah dan arwah Masdara binti Abdullah. Jadi kita bagi satu mas berapa sedikit. Nah, iya hanya membaca doa. Sebelumnya seperti biasa kita membaca kitab saya sedikit mengenai pakai mengenai sholat rahasia sembahyang. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin. Al-faslus salis fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Artinya bermula pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Ketahui pula olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir dan ada juga baginya batin, agar supaya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena batin yang mensahkan bagi amal zahir itu adalah batin yang sugianya diamalkan oleh orang yang saleh, artinya orang yang menjalani jalan menuju akhirat itu, supaya sempurna amalnya itu khusyuk dan hudur dalam melaksanakan sembahyang. Pertama, dalam sembahyang kita jangan lupa, jangan sahut, yaitu pertama sembahyang karena Allah. Menurut kitab sini apa arti karena Allah? Supaya amal zahir kita diterima oleh Allah. Jadi kalau sembahyang kita yang ada ini sudah lihai, paham dan bisa bujur jabarataan. Cuma ada salah diulang-ulang, kita asah-asah. Walaupun dia sudah alim, yang ini orang anggap dia sabaratan ini sudah alim. Artinya sudah tahu tentang sembahyang. Diulang menambah sedikit aja lagi. Dan sudah tahu nangarang karena Allah tadi. Hanya ulun mau ulang aja lagi. Apalagi Haji Ilas sudah setiap minggu sikit mengadakan majlis taklim di rumah beliau. Tiap malam Rabu banyak yang ngumpul. Nah, lalu ahlinya sudah dalam sembahyang. Pulang Benteng juga tiap malam ada ceramah ahli bubuduran dah. Cuma ada salah menambah asah-asah supaya jangan kumpul lah. Nah itu. Pertama di sini membahas tentang karena Allah. Tidak kujadikan jin dan manusia kata Allah terkecuali untuk menyembah kepada Aku mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mukhlis dalam melaksanakan agama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama ikhlas. Ikhlas itu ada dua para hadirin. Pertama ikhlas itu juga termasuk nilai ikhlas. Kenapa ini sembahyang?
karena supaya masuk surga, takut dengan neraka. Itu ikhlas juga ngaranna. Cuma ikhlas ini ikhlas yang di bawah. Nah, ikhlas yang tertinggi ikhlas menurut tujuan iradah hati. Inya sembahyang itu cuma menuntut ridha Allah, tidak takut dengan neraka dan kada hendak masuk surga, tetapi supaya hendak dihimungi, disayangi ridha Allah lawan inya. Itu aja ya. Jadi kada karena surga, kada karena neraka. Seandainya surga tidak ada, tetap hanya menjauhi. Nah, ini yang kata asasi ikhlas tadi yang dikatakan dalam Al-Qur'an al-Mursyid. Nah, itu tulis adalah inya kadang berbuat. Ini yang diurutkan. Nah, jadi yang karena Allah menyebut itu pertama menuntut ridha Allah Subhanahu. Kemudian pulang menyerahkan hak milik Allah pada saat hak milik Allah. Bila ada bisi HP kan langsung di YouTube-nya ada. Awal sayangan hak milik Allah. Hati yang hendak sayang hak milik Allah. Itu yang lulus Allah. Kalau sembahyang kita berpendek dengan Allah. Kalau orang baca Quran, Allah memanggil kita. Allah berpendek lawan kita. Tapi kalau sembahyang kita berpendek lawan Allah. Lalu dialahkan tentang mukhlisin tadi. Kemudian kekuatan yang ada di jiwa kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalah. Puasa, hidup, tahu, bakahandak, melihat, mendengar, berkata-kata, itu pun kada ampun kita, hak Allah. Lalu di dalam rukun sembahyang ada 13, dibagi orang 3. Pertama rukun qalbi, niat. Niat di dalam syariat bakata di hati, tapi niat pahaman karena Allah, pahaman ma'rifat atau tasawuf, niat itu kada kita. Sifatnya berlaku pada hati kita. Kalau kita kau berniat, artinya apa? Artinya hati hak milik Allah. Kawa pulang nang aku sembayangan fardu zuhur tadi di hati kita lah. Nah, itu apa? Hak Allah Ta'ala juga. Jadi kada kita yang begawe. Nah lah. Limbah itu pulang badirinya hak Allah Ta'ala. Rumah nang kita injak hak Allah Ta'ala, milik Tuhan, ampun Tuhan. Sajadahnya pulang hak milik Allah. Kemudian baju dan tapih yang dipakai atau surban kopiah hak milik Allah. Kebetulan ada duit dibawa di baju, serahkan lawan Allah, hak milik Allah itu tadi, bukan punya kita. Ilmunya, nah ilmunya itu menyangkut rukun kauli, rukun bacaan, artinya harus disuarakan lawan mulut. Mulutnya ampun Allah. Kawannya membaca Fatihah ampun Allah, kawannya bertakbir ampun Allah, suaranya ampun Allah, kawannya ampun Allah, angkat takbir tangannya pun milik Allah. Nah, biarpun kada usah bertakbir dulu, awal-awal sudah dulu. Namanya dari Allah tadi. Nah, serahkan lo biang. Apa nang didengar oleh telinga, apa nang ada di otak ulun dalam melaksanakan salat nanti adalah gawean pian. Apa nang di hati ulun, ingat waluh, ingat kunci hilang, ingat anak, ingat toko, ingat macam-macam, itu pun adalah hak milik engkau gawean pian juga. Ulun ini kasadaran pian. Benar. Apa nang ulun baca, pian nang kawat membacakan lawan ulun. Ada ampun ulun juga. Rokok hak milik sampian, i'tidal hak milik sampian. Sampai sujud antar dua sujud dan salam hak milik Allah. Ulun sebagai hamba tidak punya apa-apa. Hanya ucapakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Itu penutup kunci pengakuan tadi adalah itu tafsir secara luas pengertian la haula wala quwata illa billah. Nah itu penjabarannya nang ulun padahakan tadi. Anyar pian usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, jangan lebih daripada 7 gerak. Lebih dari 7 gerak ada sah sembahyangnya batal. Afdolnya 1 alif, 2 gerak. Allahu akbar. Nah itu. Nah, lalu rukun qalbi di hati pian sudah tadi basarah Allah. Nah, lalu aku sembahyangkan fardhu zuhur. Aku sembahyangkan fardhu zuhur itu jangan wajib. Qasad ta'arud ta'yin. Qasad aku sembahyangkan. Ta'arud nah, fardukah sunatkah? Ta'yin sunatkah wajibkah? Nah itu je wajib dibuat di dalam takbir hanya 3. Lalu membilang 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam, jadi imam menyatakan tunai, mengatakan karena Allah itu boleh waktu kiamat jadi hati. Misalkan sampai pahala sempurna. Apabila pian buat ke-7 macam tadi itu 7 jumlahnya dalam takbir yang dibuat di hati. Tapi kalau pian buat ke-7-nya inilah yang kadang-kadang kepanjangan karena hendak membuat 7 macam tadi. Allahu akbar. Lebih pada 7 gerak. Alhamdulillah. Nah, lebih 7 gerak itu labihan. Bila labihan itu lalu pada sah sembahyangnya. Tetap. Jadi kena pian mandangan tin mobil, tin kendaraan. Pasti masuk di hati pian Allah. Allah yang mengatakan Allah. Kalau sembahyang itu mengingat Allah, kalau ada ingat Allah, ada sah sembahyangnya. Ada termasuk sholat. Itu sembahyang orang-orang awam bujul. Jadi itu asmanya diingatkan. Tapi kawalah yang mengatakan sampai salam Allah, Allah di hati. 5 takbir tapi yang memandang sajadah sudah masuk di hati balang sajadah toh. Kayak bagian Allah kan. Nah, tapi kalau tadi dia sudah basarah nang kayak tadi, nah itu arti ingat, itu nang arti khusyuk dan hudur. Nah, jadi kita apa yang terjadi kan sudah kita tawakalkan kepada Allah. Arti tawakal kepada Allah dalam ilmu ma'rifat tasawuf seperti orang mati di tangan pamandian. Hereng ke kiri, hereng ke kanan, apakah nang mati nang kawa nang mamandi ikan. Nang kawan. Nah itu arti basarah secara lillahi ta'ala, arti nang mukhlisin karena Allah menunjuk kayak itu. Tapi kalau basarah kurang awam, ya Allah amal ibadah ulun sarahakan lawan biang dimuntung menjadi kata-kata. Nah itu. Tapi kalau bujur-bujur hasbunallah itu kada kita nang kawas sembahyang hak milik kurang berataan. Nah itu, jadi ilmu itu ini yang namanya ilmu ma'rifat, ilmu lillahi ta'ala lebih tinggi daripada hakikat. Ma'rifat tadi lebih tinggi daripada ingat. Jadi kan ada berlupa-lupa lagi karena ilmu itu di atas pada ingat. Kalau pengen mengatakan Allah, 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 tahu pulang. Paling semenit melayang pikiran pian. Ada kena orang berpender tahu kita pada suara anang jadi pian. Ada Habib Masran berjalan nembak kaca rumahnya sembahyang. Habib Masran dia. Allah Habib menolak. Ayo Pak Allah Allah Allah. Nah, jadi waktu dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melajari para sahabat ma'rifat. Nah, Abu Bakar, Umar,
Usman, Ali,